Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Bapak akan memberikan kisi-kisi ya materi informatika kelas 9. Soalnya masih sama seperti PTS kemarin, hanya beberapa soal Bapak tambahkan materi bab 3, antara lain adalah blog dan vlog ya. Jadi hanya menambah itu saja, dan juga bab 4 ada sedikit ya. Bisa kalian baca di buku ya, hanya satu lembar saja untuk bab 4. Oke, pertama yang perlu diperhatikan di bab 1 ya pasti pertanyaan tentang apa itu informatika ya, dan apa yang dipelajari di informatika SMP. Lalu pengertian TIK secara umum, pengertian informatika, pengertian berpikir komputasional ya. Lalu untuk bab 2 ada berpikir komputasional, struktur data, ekspresi dan operasi logika, dan algoritma. Struktur data, pengertian struktur data yang pasti ada pengertian tentang itu. Lalu macam-macam struktur data, ada 6, ada array, linked list, stack, tumpukan atau queue, tree, pohon atau graph. Ya. Ini adalah struktur data dari array, keunggulan dan kekurangannya bisa kalian baca. Ya, array adalah kumpulan elemen sejenis yang jaraknya berdekatan. Lalu ada linked list, urutan data linear saling terhubung. Data harus diakses secara manual karena tidak dapat mencari secara acak. Ini ya, kurang lebih seperti ini untuk gambarnya. Lalu ada stack, tumpukan ya. Stack tumpukan seperti seperti tumpukan piring ya. Biasa disebut dengan LIFO atau last in first out. Jadi yang terakhir masuk dia yang pertama keluar. Jadi yang pertama masuk itu berada di paling bawah. Kebalikan dari queue. Nah, sedangkan queue adalah struktur data yang mengikuti urutan FIFO atau first in first out. Jadi siapa yang masuk duluan ya dia yang keluar duluan, seperti itu ya. Jadi seperti ini untuk gambarnya. Lalu ada tree seperti pohon ya, dia seperti struktur organisasi, jadi ada hierarkinya ke bawah seperti silsilah keluarga atau struktur organisasi dalam sebuah kepanitiaan atau organisasi ya. Atau ada graph ya, ini bisa saling terhubung antara A, B dan C, jadi tidak berbeda ya, seperti tree ya. Kalau graph ini saling terhubung, jadi tidak harus A harus lewat dulu B baru ke C, bisa saja dari A langsung ke C atau langsung ya, seperti inilah bisa kalian lihat ya, jadi saling terhubung seperti jaring laba-laba. Oke, ekspresi aritmatika bisa kalian, ini sangat mudah ya, bisa kalian lihat saja apa itu operan dan juga operator ya. Ekspresi aritmatika kombinasi dari operan atau dari variabel dan operator. Komponennya ya ada operan dan operator gitu ya. Nilainya atau objek yang dihitung, satu angkanya ya, 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya. Hingga untuk operator ya simbolnya plus, kali ya, dan seterusnya gitu ya. Ekspresi aritmatika, operator bisa berupa linear, variabel, dan hasil dari ekspresi lainnya seperti ya A plus B gitu ya. Variabelnya ya bisa jumlah barang sama dengan kali total harga dan semacamnya ya. Biasanya suka temukan di Excel ya, rumus Excel. Oke, operator ya, operatornya ya alat untuk ya mengoperasikan data-data operannya ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian atau persentase, modulo hasil dari bagi. Ya, ini contoh ekspresi sederhana bisa kalian lihat ya. Lalu sama ya, aritmatika ya, suka kalian temukannya di pelajaran matematika ya, dimana yang ada dalam kurung ya dia akan dieksekusi duluan gitu ya. Lalu kita masuk ke operasi logika. Di sini yang paling dikenal adalah tipe data boolean. Ada dua hasil dari tipe data ini ya, salah satunya adalah true dan juga false, benar atau salah gitu ya. Hanya dua saja yang dihasilkan.
untuk menjalankan sebuah operasi. Ya, contohnya ya seperti perintah ya, saklar hidup ya berarti dia mewakili nilai true, sedangkan saklar mati nilai false. Jadi aplikasi tidak akan bergerak ya, program tidak akan bergerak kalau tidak ada hasil seperti ini. Ya, lalu dalam operator logika ya ada 3 ya nilai-nilai boolean. Urutannya adalah and, or, not ya. Ini seperti ini. Bisa kalian lihat di contoh bawah ini. 5 lebih besar daripada 3 dan 10 lebih kecil daripada 20. Apakah hasilnya akan menghasilkan? Ya, true ya, karena jelas. Kecuali kalau 3 itu lebih besar daripada 5 and salah satu salah di sini, dia akan menghasilkan true ya. Bisa dilihat di sini. Inilah untuk tabelnya ya, untuk operator and dan or dan not ya. Ini yang kita gunakan untuk mengerjakan soal berikutnya ya. Ini seperti berada di buku kalian, bisa kalian lihat ya. Jadi bagaimana cara mengerjakannya ya, tinggal kalian lihat saja di sini ya. Ini bisa jadi dalam kotak ini ada and, or atau not gitu ya, seperti ini contohnya. Putih ketemu putih, harusnya kan putih ya, tetapi di sini hitam, berarti dia ada operator notnya di sini, harusnya putih kebalikannya seperti itu ya. Atau ada yang hitam ketemu hitam jadinya putih ya, berarti ini ada not ya, seperti itu. Bisa kalian lihat, simak baik-baik saja. Jadi tanpa kamu mengingat ini pun juga bisa mengerjakannya kok, tinggal kalian lihat aja ABC jadi sebagai acuan untuk mengerjakan DEF. Ya kalian aja satu nih, putih ketemu putih, ini putih ketemu putih hitam ya, hitam ketemu putih, hitam ketemu putih, putih, berarti sini putih, cari yang putih ini. Oke, sama semua. Sini putih ketemu putih sama dengan hitam ya, berarti ini ya hitam. Seperti itulah ya, silakan dikerjakan saja. Lalu masuk algoritma urutan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan perhitungan ya. Fungsi algoritma bisa silakan kalian baca. Ada jenis algoritma, ada pencarian atau searching, atau penyortiran, ada sorting. Ada lagi pembahasannya tapi tidak dimasukkan ke dalam soalnya, jadi hanya pembagian aja. Jenis algoritma ada 2 gitu ya. Terus aplikasi perkantoran, fungsi dari aplikasi perkantoran contohnya ya Excel itu fungsi untuk apa, PowerPoint itu untuk apa gitu ya. Jadi mudah ya. Di sini aplikasi perkantoran ya, yang tadi sudah sebutkan ada apa aja sih aplikasi perkantoran bisa digunakan. Oke lanjut, ini yang paling berbeda dari soal PTS sebelumnya ya. Fungsi vlog ya, silahkan kalian baca apa itu fungsi vlog, perbedaannya apa dengan blog gitu ya. Platform untuk membuat blog, perbedaan antara blog dan website ya. Struktur dasar dari sebuah postingan blog ya, di dalam postingan blog tuh ada apa aja, contohnya ya ada kolom komen ya, ada kolom like dan semacamnya dan sebagainya gitu ya. Istilah pergerakan kamera dalam videografi ya, di sini di materi vlog ya. Di sini ada pergerakan kamera ya. Kamera bergerak itu namanya apa? Ya, bisa kita sebut dengan kamera movement ya, itu dijadikan Inggris saja sebetulnya ya. Teknik pengambilan bahan gambar dalam video, nah ini ada beberapa ya, sudah dibahas mungkin di kelas Pak Hardi dan kelas Pak Fahmi belum dibahas nih ya. Pengambilan gambar salah satunya ya, teknik pengambilan gambar ya, bisa dari dekat ya, ada close up, extreme close up gitu ya. Silahkan kalian baca saja ya. Untuk close up itu batasan saya mana. Jadi dalam membuat ngambil video itu tidak hanya kamu taruh kamera di satu tempat tunggu sampai selesai ya, itu tidak ada tekniknya namanya ya, seperti itu. Jadi kita bisa cropping lah kalau dari bahasa ininya ya. Kalau kita hanya menampilkan mata saja atau tangan saja dalam video ya, itu bisa disebut dengan extreme close up ya. Lalu yang terakhir di bab 4 itu ada sistem komputer. Ini kalau di buku paket hanya 1 lembar saja, silahkan dibaca. Di situ adalah penggunaan komputer sehari-hari, bagaimana, berapa lama kita harus istirahat setelah menggunakan komputer, itu ada di situ semua. Silahkan baca, itu hanya 1 lembar doang atau 2 lembar ya, hanya berupa gambar doang, bisa kalian lihat. Yang tidak boleh kita lakukan dalam menggunakan komputer tuh apa gitu ya.
Contohnya ya banyak, bisa kalian lihat di gambarnya ya. Hanya 1 lembar saja, jadi silakan kalian baca di situ. Oke, sudah itu saja. Total ada 50 soal. Jadi ini tidak begitu banyak, bukan hanya 3 soal. Di sini juga mungkin hanya ada 4 sampai 5 soal ya. Juga sama, di sini bisa ada 5 soal. Biasanya di sini ya, seperti di semester di PTS kemarin. Ya, ini juga tidak banyak seperti PTS kemarin, hanya ada 3 soal. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Oke, silakan dibaca lagi bukunya. Kalau tidak ada di buku ya silakan dibaca lagi materi yang saya berikan di sini. Oke ya, selamat mengerjakan, semoga mendapat nilai maksimal. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.